kita terima sehingga bisa menjadikan bekal kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa Timur ini tidak usah kaget, kita biasakan untuk berkirim Fatihah, yang mana Fatihah utamanya yang merupakan ulumul Quran itu, umul Quran itu menyimpan sirinya tersendiri, menyimpan rahasianya sendiri. Kita berkirim-kirim sirinya Fatihah itu insya Allah menjadikan wasilah kita untuk saling berinteraksi di dimensi yang kita sendiri kadang-kadang tidak menyadarinya. Karena dari itu marilah kita saling mendoakan kepada semuanya, terutama kepada Nabi, kepada para ulama dan para muhaddisin nafas, para pendidik nafas, dan juga keluarga-keluarga kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il mujahidin muslimin fisabilillahi rabbil alamin wal imamul mujtahidin wal ulama'il sufiyatil muhaqqiqin khususan ila Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Yazid al-Bustami, Syekh Hasan al-Basri, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Hasan al-Yasazili, Syekh Ahmad Muhammad al-Ghazali, Jilani wa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa li jami'i mu'assis bikin nafas fi tanah Jawi wa balad Indonesia wa hadhil at lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat wa bil khususun aba'ana wa ummatina wa jaddatana wa jaddatina wa dzurriyyatina wa ahlina wa ila jam'iyah dzikir nafas rokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga silaturahim kita itu benar-benar diwujudkan oleh Allah secara sir. Kalau saya pribadi, kalau boleh sedikit testimoni, itu ketika berkirim Fatihah kepada Pak Pur, kepada sahabat-sahabat sekalian, itu rasanya dekat, ya, rasanya. Itu baru rasanya. Sambung vibrasi. Vibrasi, mungkin bahasanya sekarang vibrasi, bertukar vibrasi gitu, menyamakan frekuensi lah kalau enggak. Insya Allah Bapak Ibu akan dibersama dengan Pak Gianto. Beliau kemarin dawuhnya ada beberapa tema, ada sebuah tema yang asik. Kalau saya pribadi menangkap tema itu sepertinya kita perlu istiqomah gitu. Kita ini ada istiqomah. Kalau dawuhnya Rasulullah itu al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi kalau ada karomah semacam ini, misalnya setiap doa terkabul, setiap pengen dalam perjalanan jauh jadi cepat, misalnya setiap mandang sesuatu tampak aura atau bahaya atau tampak lain-lain sebagainya. Lah, istiqomah itu lebih dari itu semua. Makanya kadang-kadang terasa berat. Sekarang DN duduk, besoknya sudah malas.
besoknya lagi semangat lagi, lusanya malas lagi. Nah, mungkin dengan jagongan kita pada malam hari ini, keistiqomahan itu dapat kita raih sehingga kita benar-benar mendapatkan senantiasa maunah dari Allah, pertolongan dari Allah. Nah, ini nanti tentang lain-lain sebagainya lebih lengkap akan disampaikan oleh Pak Gianto. Waktu dan tempat Pak Gianto sepertinya milik panjenengan. Setelah ini kita mungkin untuk saat ini kita akan loss lah. Insya Allah loh, jadi nggak sampai nggak cuma 1 jam. Kalau memang cukup ya kan, kalau memang harus lanjut ya kita lanjutkan, santai saja seperti biasa. Maka dari itu dari saya pribadi Bapak Ibu, saya berhenti sejenak. Untuk selanjutnya Pak Gianto, waktu dan tempat. Amin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa tadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa hadis Rasulullah qala innama tungsyuruna wa turzakuna bi du'afaihum. Sallallahu alaihi wasallam Rasul. Jamaah DNSA seluruh Jawa Timur yang tergabung dalam siaran virtual dan live streaming ini malam hari ini. Tadi saya lihat sudah ada 65 lebih yang bergabung. Mudah-mudahan menjadi barokah kita bersama. Jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya kepada Ki Sunan yang hadir matur nuwun malam hari ini sudah mengistoni atau memberi ridho kepada sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur, yang ada di Solo Padepokan. Dan saya mohon dengan hormat nanti setelah akhir daripada pengajian ini Ki Sunan kerso mimpin patrap Mbah Yai Yasin biar lebih afdol karena lebih sepuh dari saya. Insyaallah. Sepuh ini bukan berarti umur, bukan, tapi kalau menurut ajaran Thariqat atau ajaran zikir nafas yang serba itu bahwa mungkin bisa seperti Mas Doni itu lebih muda tapi dia lebih tua rohnya, lebih tua dari itu. Walaupun dia umurnya secara jasad muda tapi mungkin rohaninya lebih tua dari kita, bisa saja. Itu yang tahu Allah SWT. Dan kita nanti akan diberitahu kalau kita istiqomah di dalam kerohanian ini. Alhamdulillah. Itulah kira-kira pengetahuan yang saya terima dari Pak Pur kemarin. Dan jamaah DNSA di Jawa Timur, khususnya di Kediri. Saya matur nuwun dan mohon maaf kemarin saya absen karena tidak bisa hadir karena sakit mendadak. Ternyata hikmahnya apa Mbah Yayin, Sunan dan Mas Doni dan yang lain. Ternyata kita suul adab kepada guru itu kualat. Kualat. Judul yang saya sampaikan kepada Mbah Yayin itu judulnya apa Mbah kemarin kan Mbah Yayin kan duduknya jejer sama. Anu aja Mbah, pertolongan Allah itu supaya dapat pertolongan Allah cepat itu ada anunya ada. Saya sudah punya, tapi ternyata beliau itu juga malam Jumatnya akan datang akan menyampaikan pertolongan. Kalau saya mendahului, saya kan salah itu. Walaupun beliau tidak apa salah, tidak sakit, tidak orang apa-apa. Bagaimana tidak apa-apa, sampaikan kan gitu. Tapi ini ada pembelajaran suul adab terhadap sesepuh.
benar tadi. Oh, Kita sudah iya bacanya. Jangan dikira ternyata betul. Jangan ini pembelajaran patrap dan itu tindak tanduk. Akhlak itu harus kita itu sebagai aja ya istilahnya curhat dari curhat sama menggali ilmu bebarengan. Dan terima kasih Pak Mas Joni sudah memberi opening tadi, matur nuwun, sangat bagus. Dan mungkin itu ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Sebelum itu saya mengingatkan pada warga Kediri. Warga Kediri itu filsafatnya tahu Kediri. Tahu sama tempe itu sama dele itu sama Pak. Dele sama tahu itu sama, asalnya dari dele. Tapi kenapa dele murah tapi tahu mahal? Pernahkah panjenengan merenung tentang itu? Saya yakin wali itu biasa-biasa. Tapi itu filsafatnya orang Kediri harus kita pakai. Dele 800 sekilo. Tapi kalau sudah jadi tahu, satu lembar itu 1.000. Karena prosesnya. Karena proses, betul. Prosesnya luar biasa. Dari dele digiling, luar biasa, setelah digiling, digodok seperti itu, dipres, sudah dipres, goreng. Digoreng sudah baru dijual, masih digoreng lagi, dibumbui lagi, pasti sampai, luar biasa. Tapi setelah jadi, luar biasa, ada tahu kupat, tahu telur, tahu bakso, harganya satu biji bisa 3.000, 5.000. Acem tahu, Filsafat tahu itu harus kita. Nah, bedanya ini kita sekarang sadar, sama-sama orang beriman, tapi dengan dasar sadar Allah dan tidak sadar Allah beda kan? Subhanallah. Sholatnya mungkin beda. Baru sholatnya saja orang yang sadar Allah itu tenangnya bukan dibuat-buat, tenang karena jiwa. Tapi penjenengan nanti akan terasa. Tapi kita tidak boleh suudon bahwa sholat orang yang tidak sadar Allah akan apa? Tenang nggak tenang, syariatnya tenang kan? Pasti ada bedanya. Tenangnya dibuat sama tenangnya asli itu beda. Itu baru lihat sholat. Belum nanti dibalut tindak laut sholat. Nah untuk itu lebih jelasnya lagi, karena ini masih Dzulhijjah, akhir-akhir Dzulhijjah, alangkah baiknya kalau kita bercerita tentang Ibrahim kan nggak masalah. Ibrahim masih relevan malam ini karena masih Dzulhijjah. Suatu ketika Ibrahim itu menggembala kambingnya, ternaknya yang luar biasa banyak. Karena tahun 1295 sebelum Masehi, Ibrahim ini seorang konglomerat. Konglomerat waktu itu adalah yang punya ternak, bukan main luar biasa banyak. Karena harta yang paling berharga waktu adalah ternak. Berarti dia itu punya lembu, punya kuda, punya kambing, punya biru, semua punya. Sampai tidak terhitung. Suatu ketika Ibrahim ini sambil menggembala ternaknya di atas bukit gitu, beliau itu komat kami tidak pernah berhenti. Yang dikomat-kamitkan apa adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah mengerti, saking bangganya si Allah, dia pamer sama malaikatnya Allah. Para malaikat kesinilah. Ya Kanjeng, ada apa Kanjeng Gusti? Cara omongan ketopraknya seperti ini. Lihatlah hambaku Ibrahim. Walaupun dia sudah seperti itu, tapi dia tidak pernah melupakan aku sedikit pun. Dia selalu bertasbih kepadaku. Malaikat ini maidu sama Allah. Ya saja Allah, ya Gusti, wong Ibrahim ini kan sudah kaya raya, otomatis menyebut panjenengan tidak pernah. Allah ini rotok mangkal di itu. Kamu tidak percaya kalau Ibrahim itu sepenuh hati menyayangi aku. Kamu berkaku tak perbolehkan kamu menjadi manusia. Godalah Ibrahim.
Oh sendika Gusti turun ke bumi. Malaikat ini menyerupai wujud manusia. Bertemu Ibrahim yang sedang mengembala di bukit tadi. Pertama, ya Nabi Uga, apakah aku boleh meminta kambingmu? Pertanyaan beri, ya Ibrahim, Nabi Allah, apakah gembalaan sekian banyaknya ini, harta sekian banyaknya ini, ternak sekian ribu ini tidak bisa terhitung ini punyamu ya Nabi Ibrahim? Jawabnya Ibrahim apa? Bukan hambaku, ini milik Allah, tetapi hari ini masih dikuasakan kepadaku. Oh begitu. Kalau begitu, aku mohon berilah aku 1 ekor saja, karena keluargaku kelaparan, mau saya sembelih untuk makan. Ya, tapi saya punya syarat. Bertasbihlah kepada Allah dulu, nanti sepertiga hewan ini, ternak ini akan saya kasihkan sampean. Jangan hanya 1. Kalau kamu mau bertasbih kepada Allah, silahkan ambil. Malaikat ini bertasbih, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betul hambaku, sekali lagi kamu bertasbih, sepertiga lagi akan saya kasihkan kepada sampean. Malaikat ini tadi yang menjelma manusia, bertasbih lagi seperti tadi, kasihkan lagi. Sekali lagi kamu bertasbih, sepertiga, dan aku Ibrahim menjadi hambamu. Sekali lagi bertasbih lagi, semua dikasihkan. Ibrahim sudah nggak punya, aku sekarang adalah hambamu ya, hamba Allah. Nah, sudah terserah mau apa-apa. Malaikat bingung, lapor sama Allah, gimana ya Allah, sekarang harta sekian banyak menjadi milikku, aku kan nggak punya tempat ya Allah. Sudah berloko sama Ibrahim saja, sudah ngomong bahwa kamu diutus Allah untuk menguji kamu. Ibrahim, sebenarnya aku bukan manusia, tapi aku malaikat, disuruh Allah untuk menguji kamu. Ternyata kamu betul, kamu ada qaulillah, kecintaannya Allah adalah kamu, betul Ibrahim. Lalu Allah bertitah kepada Ibrahim, kalau begitu Ibrahim, sembelihlah semua hartamu itu, ternakmu, dan bagikan kepada fakir miskin. Wah, disembelih semua, bagikan. Sudah pokoknya cara Kediri uraiman, wis wabeh sak wong Kediri dikueki kabeh kasane. Itulah sekelumit cerita dari Ibrahim yang masih relevan di bulan ini. Hikmahnya apa Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Bahwa tadi saya matur di surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila sudah datang pertolongan dan kemenangan, itu segeralah kamu manusia ini terus berduyun-duyun masuk Islam, masuk agama Allah, ya Islam. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia bertasbih dan memuji Allah, beristighfar. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat. Dari 3 kalimat ini sebetulnya sudah bisa memberi jalan, memberi penerangan kepada orang yang sadar Allah. Hari ini siapa yang tidak ditolong Allah? Bernapas ini loh, kalau tidak ditolong Allah, ini kemarin ilmu ini dari Pak Pur seminggu yang lalu. Bernapas itu kalau tidak tolong kita tidak bisa bernapas. Tidak percaya coba penjenengan tidak bernapas semenit, tidak kuat Wah. Kalau lapar tidak makan 1 hari kuat, minum tidak minum 1 hari kuat. Tapi bernapas itu 1 menit lah tidak kuat. Dan napas itu harganya luar biasa Pak. 1 tabung oksigen di rumah sakit itu kalau 1 jam atau berapa itu 400.000. Kalau kita pakai
24 jam satu hari datang pakai oksigen. Sudah berapa juta? Luar biasa Pak. Itu baru napas Pak, ditolong Allah. Apa yang tidak ditolong Allah? Pernahkah kita itu pernah berpikir seandainya gigi ini tumbuh terus kita itu seperti apa kalau gigi ini tumbuhnya seperti rambut? Kalau tidak ditolong Allah, gigi ini kan seperti rambut, kan kita makan terus gimana? Gila nih. Keluar. Ini hal kecil tapi tidak pernah kita sadari. Gigi kalau sudah sekian kok bisa berhenti, tidak terus modot terus loh maksud. Kalau modot terus gitu, itu seperti apa? Itu padahal gigi Pak itu Pak. Itu pertolongan kecil-kecilan. Dan kemenangan kecil-kecilan yang tidak pernah kita sadari apa? Tiap hari kita tuh menang sama setan. Tapi kita tidak pernah menyadari. Kita kemenangan itu dari siapa? Dari Allah. Orang Islam ini menang tiap hari 5 kali sama setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat ke masjid. Menunaikan amanah sholat wajib. Ini berarti kita tuh menang sama setan. Yang tidak menang sama setan, ini loh Pak, yang tidak menang sama setan itu al-hakumut takasur pasti. Orang itu mesti bermegah-megahan, pasti megah. Wadah ganggu, bermegah-megahan. Sholat nanti kan boleh, tidak harus sekarang. Ini jam berapa? Jam 12. Masih jam 12, ngasar kan jam 2 masih boleh. Jam 2 masih sibuk, nanti 2:30 nggak apa-apa. Sampai lolos ngasar belum luhur. Ini berarti setan menang di sini. Al-hakumut tasur itu bermegah-megahan. Iya toh. Orang ke mall sama ke masjid pasti senang ke mall. Buka Quran sama lihat roknya wanita cantik, pasti senang lihat roknya wanita cantik. Ini sesuatu yang sudah menjadi megahnya manusia. Suruh pilih, pasti kita ini bangun tidur sampai ketidur lagi, yang kita pikir pasti harta, tahta, wanita itu pokok itu pasti. Siapa yang nggak senang harta? Siapa yang tidak senang kedudukan? Siapa yang tidak suka wanita cantik? Mbah Yayin itu kelihatannya seperti kasih, tapi lihat wanita jernih masih jelas. Wedus. Masih jelas, tapi karena sadar pertolongan Allah. Karena sadar Allah ada pertolongan. Tidak jadi gitu. Itu megah-megahan itu luar biasa. Terus disambung lagi innal insyana rabbil lakanuda. Innal insyana rabbika lakanuda. Sungguh manusia itu sangat ingkar. Awake dhewe hasil sama Allah itu ingkar, Pak. Ingkar. Sangat ingkar. Sebab apa? Karena itu tadi, Pak. Karena megah-megahan itu yang membuat kita lalai. Karena lalai kita menjadi ingkar. Panjenengan pernah merasakannya? Usolli fardhol huduri arba'an rakaatin mustaqbilan ba'da Allahu Akbar, berniat luhur Allahu Akbar, mestinya masuk doa kita. Pikiran itu banyak yang melayang Pak itu. Kalau kita itu tidak diajari sadar Allah, waduh sudah kemana? Kalian sudah sadar Allah pasti punya teknik. Oh ini mau kemana? Ayo tarik lagi. Tapi kita membayangkan orang awam yang belum sadar Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Kuasa. Sholat bablas Pak, pikirannya kemana-mana yang dipikirin. Ini tanda bukti ingkar Pak. Ingkar kecil-kecilan tapi tidak pernah kita sadar. Innal insyana rabbika lakanuda, ini benar Pak, tidak main-main. Dan halus sekali ingkarnya orang-orang yang seperti kita ini. Ingkarnya bukan ingkar wah udah sholat, bukan Pak. Ingkar kita itu halus sekali. Aku sedekah, aku
semuanya itu karena setuh aku benci, bukan karena Allah, tapi karena ingin viral. Itu ingkar kecil-kecilan dan lain sebagainya. Untuk itu kembali kepada al-hakumut taksir tadi. Kalau kita itu sudah merasa mendapat pertolongan Allah, kita sudah mendapat kemenangan, kita sudah merasa menjadi tahu, bukan delil, tapi sudah tahu. Maka berbondong-bondonglah memasuki agama Allah. Ini secara ruh. Dalam tafsir ruhaniyah itu ada, Pak. Kenapa jasad bisa menafsirkan dengan tafsir Jalalain, tafsir Misbah, tafsir lain-lain? Roh itu pasti bisa, Pak, menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kalamnya Allah. Allah memberi jasad dan memberi roh. Pasti roh itu bisa menafsirkan. Nah, berbondong-bondong memasuki agama Allah itu pertanda kamu itu segera ber-ATP. Maksudnya kalau di dalam konteks kita sebagai warga DNSA itu ber-ATP itu segera beramal, mana segera menindaki apa amanah saya, tandanya apa, perintahnya apa, amanah lolos, tandanya lolos, perintahnya menandai perintahnya apa, itu harus tahu dulu. Berbondong-bondong segera apa, secara makro bahwa idana robbukum tidak robana lil malaikat ini jahlu fil ardi khalifah. Kita itu secara makro amanah kita kan jadi khalifah, khalifahnya Allah. Suruh apa? Suruh berbakti dan mengabdi dan bersaksi, mengabdi dan bersaksi. Dalam makro itu bersaksinya apa? Aqimullah wa aqimis shalah wa atu zakat. Makronya, perintahnya adalah dirikan sholat dan bayarlah zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan sebagainya. Itu satu konteks. Setelah itu baru kita sadar. Jadi kita ini sebagai warga desa enggak usah ATP ku opo yo, ATP enggak usah ATP kita. Kalau kita tuh melaksanakan perintahnya lo pasti nanti jadi ATP. Ibrahim itu dengan sukarela mendermakan hartanya bagi semua fakir miskin seperti tadi. Itu tidak punya tendensi, hanya dia menjalankan dawuh Allah. Dalam konteks wa aqimis shalah wa atus zakat itu tadi. Ibrahim itu udah gitu. Nah, karena subhanallahnya Ibrahim yang tidak pernah berhenti dengan didorong oleh sebagai orang ya sebagai dermawan yang luar biasa, makanya pertolongannya Ibrahim itu nggak pernah lepas. Secara makro Ibrahim itu kan ditolong Allah yang luar biasa. Satu, coba kalau tidak ditolong Allah, punya istri melahirkan anyaran, tinggal di lembah yang sunyi seperti sekarang jadi kota Mekah. Pernahkah kita berpikir bahwa Zam-Zam itu pernah yang saya aturkan kemarin, Zam-Zam itu karena injakan kaki Ismail yang menjadi legend sampai sekarang. Itu karena apa? Karena pertolongannya Allah terhadap Ibrahim. Hajar itu sendiri disuruh sendiri, tidak ditunggoni Ibrahim. Ibrahim sendiri ditolong Allah yang luar biasa. Karena kamu sudah berabi tidak punya keturunan, Siti Saroh mengiyakan, suruh rabi lagi dengan Siti Hajar. Ini juga pertolongan Allah. Wah enek toh Mbah. Sekarang disuruh wayo, disuruh kawin lagi itu jarang. Pertolongan Allah untuk Ibrahim. Yang terakhir pertolongan Ibrahim yang luar biasa dan melegen sampai sekarang adalah dia menyembelih Ismail. Tapi apa yang terjadi? Dia menyembelih kambing. Padahal si Ismail itu sudah di rumah belahnya sambil membelahkan karena tidak tahan. Pisaunya itu tajam 7 kali tajam, tapi tidak 4.
akhirnya itu pertolongan Ibrahim menjadi legenda pertolongan Allah secara makro. Padahal surat An-Nasr ini sebenarnya kan menceritakan kemenangan Rasulullah. Dia mengalahkan Mekah. Setelah menang Mekah, orang, wah, karena Mekah sudah dikuasai Nabi Muhammad. Orang di Mekah itu percaya bahwa siapa yang bisa menguasai Mekah, menguasai Ka'bah, berarti itu orangnya Allah, pasti orangnya Allah. Karena itu rumahnya Allah. Nah, akhirnya berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu waktu Rasulullah. Nah, sekarang kita implementasikan, ya berbondong-bondong asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus aku sudah masuk agama Allah, itu kan enggak, Pak. Saya matur bahwa tafsir ruhani, tafsir spiritual. Tafsir roh, ya. Kalau itu tafsir Syriah. Kalau Pak Pur mengatakan waskito. Tafsir waskito itu kan sebenarnya di situ, Pak. Kita itu tidak kok berbondong-bondong masuk asyhadu alla ilaha illallah menjadi agama, tidak, tapi berbondong-bondong segera meniru Ibrahim, Mas. Dadi wong lomo carane gitu aja. Dadi wong lomo, akhirnya apa? Prosesnya itu bukan proses yang mudah, Pak. Kaya digiling pikirane, digiling kaya tahu. Dipenet kaya saringan tahu, digoreng seperti kayak tahu itu adalah filsafat Deli tadi. Kita itu kalau penjenengan merasakan betul, dia pernah melaporkan kalau kita lihat sepentas kan gampang gur merem baru duduk timbuh kan begitu. Tapi nanti setelah pada implementasi, Pak, yang sulit itu. Saya saja itu sosok yang nanti judek. Maksudnya, ya Allah, tapi kalau tidak ditolong Allah ya tidak bisa. Musuh kita yang terberat siapa? Istri sama anak. Musuh terberat itu bukan setan. Nggih. Musuh itu kalau tidak ditolong Allah tidak bisa, Pak. Ya itu fiilnya Allah, ya Allah saya terima itu benar, istri saya benar, Allah itu dari itu nanti mari. Bisa. Fiilnya Allah benar. Bukan, tapi kita kan wah bendera digoda setan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu sekarang itu duduk anteng. Enggak pernah goda setan itu. Karena apa? Kadernya sudah jadi, setan jadi viral sekarang. Wa nafsi wa masabaha fa'alhamaha fujuruha wa taqwa. Setelah disempurkan nafs kita kan diberi ilham. Fujur atau takwa. Pilih dewi. Karena itu kan akhirnya setan nggak usah goda, fujurnya sudah jalan kok, ngapain? Kita sudah jalan. Lah, fujurnya siapa? Fujurnya lewat istri, lewat anak. Karena sahabat dekat itu pasti yang udah. Penjenengan nggak sadar. Nah, inilah sekarang mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita kecil-kecil tapi cabai rawit kan pedas kadang-kadang bikin kita waktu patrap itu sok-sok rusak ngoro-ngoro dijaluki anak ora iso, Pak. Itu kadang-kadang rusak patrap kita. Nah itu sekarang. Nah, setelah itu, Pak, setelah kita perso, jadi pertolongan skala makro itu contohnya seperti Ibrahim skala besar, tapi secara mikro itu pertolongan itu kan kita tiap hari itu tidak ditolong Allah, tidak bisa apa-apa, Pak. Jadi filsafat wayang itu betul, wayang itu betul. Wayang itu lah kok didekatkan sama dalang. Kalau dalangnya tidak ngomong, ya nggak tahu kalau itu dalang. Tapi sekarang kalau dalangnya yang ngomong, pasti wayangnya bisa ngomong. Itu saja. Jadi kalau kita al-haqqu mutasur bermegah-megah itu merasa bahwa ini kan usaha saku, ini kan usaha saya, ini kan jerih payah saya, kan begitu, tidak salah. Tapi bagi orang yang sadar Allah, usaha itu adalah menjalankan perintahnya Allah, seperti yang didahulukan kita. Jadi kita sebagai pegawai itu kan menjalankan dawuhnya Allah sebagai pegawai, bukan usaha lewat pegawai. Yang wira swastawan itu berusaha lewat toko, lewat pasar dan sebagainya, itu menjalankan perintah lewat itu ya.
itu nanti nyenyak jadinya. Kita selalu menghargai bahwa ini pertolongan Allah, dan nanti kemenangan demi kemenangan dari Allah itu pasti kita rasakan. Tapi kalau itu tidak kita raih kecil, sebentar, kecil, selamanya kita akan menjadi orang yang kalbu kita sakit. Bukan kalbu salim, tapi kalbu kita sakit. Dan kalau kalbu salim itu keras, apa-apa keras, nggak mau. Ya DN bekon itu, DN yang diinginkan itu jaluk itu. Jadi Allah itu kayak pesuruh. Ya Allah, berikan aku uang. Ya Allah, kabulkan istriku tidak. Ya Allah, kabulkan anakku jadi. Begitu terus kan jadi pesuruh. Allah itu sukanya disuruh. Nah, kita itu tidak sadar bahwa kita ini adalah khalifah, wakilnya beliau. Kita Rob itu ada Khalik, dan kita ini hamba. Hamba itu kodaru bedinde nek cara Jawa Timur. Bedinde. Seperti bahasa menterengnya kan begitu. Terus setelah untuk itu jamaah rahimahullah yang saya hormati, berarti saya sudah setengah jam lebih. Itu terakhirnya itu kan di surat An-Nasr ini kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau begitu kunci sebetulnya. Kalau jangan kita bertasbih dulu setelah dapat pertolongan, bukan, tapi bertasbihlah terus subhanallah walhamdulillah supaya pertolongan itu kokoh gitu loh, kokoh. Karena bertasbih itu enggak usah minta nanti. Bisa kita enggak minta, pasti kita ditolong Allah. Ini tafsir ruh. Tapi kalau tafsir Jalalain, tafsir Misbah dan lain sebagainya, setelah kita dapat pertolongan, dapat suruh bertasbih, bertahmid dan beristighfar, kan begitu. Tapi cara Pak Pur beda. Karena tafsirnya ruhaniyah, tafsir Syriah. Isari. Ya isyari, ya isyari itu berarti kita itu supaya kokoh, pertolongan kita ini kokoh, itu bertasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Nanti istighfarnya pasti ada, itu di waktu mirunggan, tapi babonnya kan itu dulu kita pegang. Itu nggak usah nunggu pertolongan dan kemenangan. Pertolongan kemenangan sudah jelas tiap hari kita tuh dapat pertolongan dan kemenangan. Ngapain dadak tunggu kemenangan seperti Ibrahim? Jadi nanti supaya mengaplikasikan subhanallah walhamdulillah akbar ini, kita itu nggak keliru gitu, bahwa kita bersubhanallah walhamdulillah ini karena memang pertolongan Allah yang luar biasa tiap hari sudah. Jadi tidak mokal. Kalau Pak Pur sekarang sudah ada teori baru bahwa kita harus sudah sadar di atas kesadaran lagi. Jadi sudah sadar masih laksanakan kesadaran. Mudah-mudahan kita nanti sampai di sana. Enggak usah. Iya. Nanti pertanyaan loh, iya caranya sadar. Sudah enggak usah ngalen saja sama guru. Apa saja? Iya, di NSA itu terus kita terapkan di dalam, tidak hanya di dalam patrap resmi yang nanti akan dipimpin Mbah Kisunan, tapi kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Harus bahwa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu disosialisasikan, diimplementasikan dengan lomo itu tadi. Lomo itu tadi salah satunya, ya Pak. Jadi sarobabone aqimus shalah waktu zakat itu. Zakat. Ya, itu semua saya kira sudah paham. Itulah para anggota di Indonesia di Jawa Timur yang saya hormati, khususnya selamat malam ikut bergabung. Dan kurang lebihnya kita koreksi bersama-sama, kita akan berlatih bersama-sama. Itu
Mas Yayin kepada ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya waktu dan tempat sebelumnya kami serahkan kepada Kisunan untuk berpatra pria malam hari. Begitu Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya, anti mainstream untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya menggarisbawahi banyak poin tadi. Mungkin bapak-bapak yang lain juga ada poin-poin sendiri. Atau sebelum ke Kisunan ngajak kita ngimami kita patrap, mungkin ada yang perlu direspon atau dijelaskan bapak-bapak yang lainnya, Pak Slamet, Mbah Yayin, dan sebagainya, Pak Karsono dan lain sebagainya. Iya. Kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan, mungkin kita ikuti, kita bermakmum dulu dengan Kisunan, habis itu kita jagongan rame-rame nanti. Bagaimana ya? Mungkin Mas Don. Oke, silakan. Sebelum ke Kisunan, Mau. Belum. Yo, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, terima kasih Pak Gianto yang telah menyampaikan topik yang sangat pas untuk kita bahas hari ini dalam masalah pertolongan. Jadi ini topiknya adalah masalah pertolongan. Mohon maaf ya, dan kebetulan saya orang medis. Jadi memang fenomena nafas ini benar-benar luar biasa. Jadi kalau kita tidur itu kita kan ya nggak sadar. Kalau tidur kan nggak sadar, teman. Tapi Allah menolong, tetap dinafaskan. Betul. Kalau jiwa kita masih diperkenankan, nanti dilepas lagi. Nah, kalau sudah memang saat digenggam oleh Allah, ya tidak diberikan lagi. Ya, napasnya napas terakhir. Jadi sebenarnya kita itu nafas terakhir. Jadi benar-benar hidup kita ini adalah pertolongan. Dari satu pertolongan Allah ke pertolongan yang lain. Termasuk kalau kita mencerna makanan itu mulai dari kunyah, kemudian proses di dalam ini kalau saya mempelajari waktu jadi mahasiswa betapa rumitnya itu ya, proses biokimia yang terjadi di tubuh kita itu luar biasa. Saking luar biasanya kalau manusia itu kalau makan dimasak. Kalau hewan itu makan gak tahu dimasak, oh ya panggah urip, oh ya lemu, menul. Ya, seperti sapi yang kita korbankan kemarin itu kok ya lemu-lemu, panganannya ya semono kuwi. Ini karena pertolongan Allah melalui proses. Nah, ini prosesnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini masalah proses ini. Memang Pak Pur selalu mengatakan jangan tujuannya tapi dinikmati di proses. Jadi yang kita nikmati itu adalah prosesnya. Maka dari itu di mindfulness ya saat ini, ya hari ini, nggak usah nunggu. Action begitu aja, pokoknya pasrah pada Allah untuk sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan sebagainya. Mungkin ini hanya mempertegas saja karena judulnya masalah pertolongan. Cuman saya menguraikan sampai ke proses biokimia dan kesadaran yang tidur tadi kita nggak sadar, tapi kok besok pagi alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup dan sebagainya. Oke, mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dianto, sangat bagus sekali udaranya. Jadi itu kebetulan kemarin lusa saya itu pas ada permasalahan soal ekonomi. Saya coba tolong saya lewat gitu. Kalau diatur posokar itu ketika Cipta Rasa Karsa itu ketika saya berdiam diri, saya berdoa permohonan saya kepada Allah tenang pun. Bila masih ada hubungan saat ini, saya ini tidak pandai mengaji terus terang aja. Itu biasanya saya lihat itu seperti jadi rezeki itu seperti yang disuruh enggak gitu. Tapi kata-katanya ya, samina mbak atau gitu kata gitu. Saya kaget, kenapa apa ya? Dan saya terus cari di Google kewajiban kita, sadar kita kepada Allah tadi kita laksanakan dulu. Jika ikut atau dorong itu, yang kemarin kan seperti itu. Waktu saya belum itu pikiran saya samina atau itu suruh kerja dulu, nanti rezekinya dapat. Nah, ternyata enggak. Karena tadi ini buat kita dulu, seperti itu seperti buih yang didorong lubang di depannya terus seperti itu kan meningkat terus. Ya cuma itu aja dari saya. Terima kasih. Monggo diberlanjut. Atur nuwun. Enggak Pak Sani, lanjut. Sunat. Kalau enggak, sudah ada sambungan. Tes. Sampurasun. Ya, berlanjut. Oke, kalau tes suara saya masuk pagi. Masuk. Alhamdulillah. Ini kalau tadi sudah kita ada jawaban sedikit dari Mas Ahmad dan Pak kita yang saya kira itu sangat melengkapi. Dan ya. Kita ada jawaban kok ya Pak ya? Ya Pak Pak Gianto ya. Tidak ada Pak, ini pertanyaannya kan sudah pertanyaan jawaban ini. Pernyataan ya, bukan pertanyaan. Pernyataan itu Pak Jaka itu kan bercerita. Mungkin ada sudahnya ini. Dia tergugah. Aku belum ngopo-ngopo pokoknya tinggalkan Allah saja. Koyok itu ceritanya dia testimoni kalau saya tangkap itu. Selamat malam Mas Beken. Oke, mungkin biar nggak berpanjang-panjang ular, kita bermakmum patrap dengan Kisunan. Mungkin nafas, silakan. Kisunan. Sampurasun. Yes. Apa sampurasun itu Kisunan? Sampurasun. Bahasa Sunda. Hampura, mohon maaf. Oh, Sun, Anda semuanya. amin. Itu kan dijawab biasanya gitu. Kalau di Islam kan assalamualaikum. Sama aja. Sama. Mas Doni, mohon maaf nih, Aki kan baru ikut gabung. Jadi kurang begitu paham tentang kebiasaan di sini. Untuk itu Aki nyimak dulu malam hari ini mah, dilanjut aja dulu sama yang lain. Mbah Kisunan
ada di sana, semua saja yang mengikuti. Di mana panjenengan bisa sempat duduk, ya duduklah. Di mana panjenengan enak, santai, sambil berbaring boleh seperti dawuhnya guru kita. Tidak usah tegang, tidak usah semerawut. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menghadap Allah dengan zikrullah yang berupa Allah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah dan sebagainya. Marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna bika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala bika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala bika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, bertawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruhullah, Nurullah, Habibullah. Aku lebih dekat lagi dengan panjenengan ya Allah. Karena walaupun sebenarnya kami sudah dekat, sedekat urat nadi, tapi kesadaran kami yang lalai menjadikan jauh dari jangkauan hamba. Karena dawuhnya Allah bertawasul dengan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami lebih dekat lagi denganmu ya Allah. Kami menyadari napas yang masuk, napas yang keluar itu adalah penjalangan ya Allah yang menjalani. Menyadari kesadaran membuka seluruh alam, seluas alam. Karena kami yang ada di Wonogiri, yang ada di Solo, yang ada di Kediri, ya Allah, bisa bersama-sama menyerukan nama, tasbihkan kesadaran yang amat luas ini ya Allah. Ini kami bertolak Kala nafas masuk kami menyebut asmamu denganmu. Kala nafas keluar asmamu dengan Allah. Allah.
diteruskan, dimohon meneruskan. Kita akhiri DN bersama ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Doni. Mbak Wakid mungkin ada usul, boleh, ini sudah bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Terima kasih Yanto telah bersama kita. Saya pribadi admin